hukumannya lebih berat daripada sebelumnya, yaitu di penjara selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi ramai di permukaan ya, di jagat dunia maya. Pemberitaan tentang Habib Bahar ditetapkan lagi sebagai tersangka akibat penganiayaannya kepada supir taksi online ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ini adalah kriminalisasi ulama? Oke, kita kenal Habib Bahar itu siapa. Apakah kemudian negara hari ini sudah sangat benci kepada ulama, khususnya kepada para habaib? Oke, seperti apa sih? Mari kita kemudian analisa, ya. Mari kemudian kita analisa bagaimana jika kemudian posisi saya atau posisi Anda berada di pihak kepolisian, kemudian menerima laporan dari masyarakat. Kan kita jelas ada aturannya, bisa melaporkan ketika kita dianiaya, ya jelas bisa. Dan kemudian ketika kita menjadi aparat penegak hukum, kita menjadi kepolisian, kan menjadi sebuah kewajiban untuk menerima laporan. Bener gak? Ketika ada masyarakat kemudian yang merasa bahwa dirinya dianiaya. Nah, persoalannya hari ini Habib Bahar itu baru keluar dari penjara. Apakah sekarang kemudian mau lagi dijebloskan ke dalam penjara, apalagi ketika mendengar kemudian dari pihak kepolisian itu hukumannya lebih berat daripada sebelumnya, yaitu di penjara selama 5 tahun, bahkan bisa lebih. Ya, jadi Pak Habib Smith itu pada tahun 2018 di bulan September ternyata melakukan penganiayaan di lokasi perumahannya di Cimanggu, Bogor. Nah, ini dilakukan pada saat istrinya itu kembali ke rumah kurang lebih sekitar pukul 23.00 ya. Nah, setiba di rumah dia diantar oleh supir Grab. Nah, ketika sampai di rumah, Habib ini langsung melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang bernama Andriansyah. Nah, disitulah kejadian. Laporan pertama itu berasal dari Polres Bogor, kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar. Tahun ini, di bulan ini, melakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penganiayaan. Artinya penetapan kasus Habib Bahar Smith ini kasus yang berbeda ya Bang ya? Oh, kasus berbeda. Dulu yang kita bekerja bersama bahwa yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap murid atau santrinya. Tapi ini berbeda. Dia melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang mengantarkan istrinya pulang di tengah malam itu. Peristiwa itu sendiri kejadiannya tahun berapa Bang? Tahun 2018. Untuk Bahar Smith sendiri dijerat dengan pasal apa Bang? Saat ini dijerat pasal 351 junto 170 KUHP penganiayaan dan pengeroyokan. Ancaman hukuman? Di atas 5 tahun. Coba ini seperti apa? Ini pasti kemudian bakal ada kontroversi, saya kira, di publik, di dunia maya. Karena tuduhannya pastilah kriminalisasi ulama dan sebagainya. Apalagi kemudian kemarin ketika kasus Vicky Nurharja itu mencuat ke permukaan akibat hinaannya kepada NU dan kepada ulama-ulama NU ya. Nah, hari ini juga Habib Bahar baru keluar, saudara, udah ditetapkan lagi sebagai tersangka. Allahu Akbar. Saya kira pihak kepolisian tepat atau tidak ya? Saya kira tepat saja, karena memang itu tugasnya, gitu loh. Karena memang itu tugasnya, bukan dibuat-buat. Kan yang melapor orang lain kan.
bukan kemudian dari pihak kepolisian yang mengada-ada kasus, kemudian melaporkan di pihak internal sendiri untuk bagaimana supaya Habib Bahar itu tetap dijebloskan di dalam sel. Kan tidak, tetapi laporan dari luar. Sangat rasional ketika kemudian pihak kepolisian itu menerima laporan dari luar. Hingga pada akhirnya kemudian menetapkan sebagai tersangka karena mungkin sudah ada barang bukti dan sebagainya yang melaporkan itu sudah jelas bisa dipintai keterangan dan saksinya, kan gitu kan. Nah di sini kemudian kita jangan temperamen jadi orang tuh, karena ketika melihat kemudian kronologisnya, ketika saya mendengarkan istrinya diantar pulang tengah malam ya, jam 23, kemudian Habib Bahar marah. Lah pertanyaannya apa sebabnya Habib Bahar marah? Apakah karena mengantarkan istrinya pulang atau karena apa? Apa dasarnya? Atau memang supir taksi itu membawa main istrinya sampai tengah malam? Atau apa? Ya mungkin supir taksi punya daya dan upaya apa sih? Senang saja ketika mendapatkan pelanggan. Nggak tahu kemudian pada akhirnya bakal dimarahi oleh yang punya rumah. Yang penting kan kemudian itu adalah pekerjaan, profesionalitas dirinya, kan gitu kan. Atau apalah, saya nggak tahu. Yang jelas kan supir taksi itu saya kira ya memang apa sih salahnya? Kemudian sehingga Habib Bahar memarahinya. Nah ini di sini kita ya jangan temperamen jadi orang. Apalagi kan kemudian kasus sebelumnya juga Habib Bahar kenapa sampai dijebloskan ke dalam penjara? Itu akibat dari penganiayaan lagi kepada santrinya. Ya, kita menyebar tuh videonya di mana-mana. Dan itu saya kira sangat mengerikan. Dan apakah harus dicontoh? Ya bingung juga saya. Ya beliau itu Habib, kita hormat kepada beliau, tapi kemudian ketika cara-caranya seperti itu, apakah umat Islam kehormatannya akan tetap kepada beliau ketika memang karakternya seperti itu? Ya, ketika memang karakternya seperti itu sangat tidak mencerminkan, saya kira yang patut dicontoh lah ya. Allahu Akbar. Monggolah kemudian penilaian bisa kembali kepada masing-masing. Penilaian bisa kembali kepada masyarakat yang bisa menilai mana yang harus menjadi panutan dan mana yang kemudian tidak harus menjadi panutan. Siapapun itu, apapun itu pangkatnya, keturunan dari siapapun itu. Kalau baik ya kita ambil baiknya, kalau jelek ya kita tidak ambil kejelekannya. Kalau luhur ilmunya ya kita contoh ilmunya. Kalau pendek ilmunya ya kita tiru. Kalau dia punya akhlak ya akhlaknya. Jadi mengambil daripada orang itu yang positif-positifnya sajalah. Habib Bahar, gaya semangat jihadnya ya kita ambil semangat jihadnya. Cuma implementasi daripada semangat jihad itu yang mungkin kemudian berbeda-beda aplikasinya ya. Habib Bahar dengan seperti itu ya kita ambil semangatnya, cuma dilemparkan kepada hal yang lain. Semangat jihadnya kita ambil, semangat intelektualnya kita ambil ya, cuma kemudian aplikasinya yang ini silahkan tafsirkan. Kalau misal santri semangat jihadnya di pengajian, di bagaimana supaya bisa mendapatkan ilmu agama yang banyak, pemahaman kitab, itu bagian daripada semangat jihad. Keseriusan di pondok pesantren, pengabdian kepada kiai yang betul, kan gitu, itu adalah semangat jihad. Kita tiru semangat jihad beliau Habib Bahar, cuma implementasinya sebagai masyarakat, sebagai santri, sebagai pejabat, sebagai petani, tentu punya implementasi yang kemudian berbeda. Semangatnya sama, implementasinya
berbeda ya, dan itu saya kira boleh-boleh saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.